saya selaku kuasa hukum dari Pak Ramli CS ingin cek lokasi apa yang dia laporkan. Jadi di sini tidak ada maksud lain untuk mengganggu pekerjaan dan segalanya. Setelah cek lokasi kebenaran tentang yang dilaporkan, kami susun apakah kami tidak lanjuti atau tidak. Cita, kemarin kayaknya sudah ada dengan polsek sama Polres. Apa ya? Laporannya sudah disampaikan ke Polres. Saya hadir di sini atas kuasa. Artinya masyarakat yang merasa punya hak dirugikan datang ke kantor kami di LBH kami punya kewajiban untuk turun ke lapangan. Ya, boleh Bapak cek, Pak Kolin cek, tanyakan apakah selama ini masyarakat yang telah mengadukan laporan ke penyidik atau penegak hukum ada bukti laporan polisi atau tidak selama ini. Coba sekarang Bapak cek, Bapak polisi cek sesuai KUHP apa hak masyarakat yang telah melaporkan. STPL sekarang didakehasi enggak? Tidak lanjutnya pernah enggak? Makanya tidak pernah ada penyelesaian. Polsek, Polres sudah beberapa kali Pak. Saya dipanggil, diperiksa semua. Jadi kita sama-sama di sini artinya ya selaku masyarakat sudah pernah mengadukan ternyata buntu tidak ada jalan keluar, makanya mencari keadilan. Buntu betul-betul buntu. Jadi kalau sekarang dan di sini juga punya dasar seperti dan laporan langsung untuk pam COVID. Jadi kita juga berhak untuk menanyakan penanganan siapa yang masuk. Ya betul. Oke. Karena itu tanggung jawab kita. Ya. Bukan berarti membacking perusahaan, tapi menjalankan surat perintah dari Pak Presiden. Memang masyarakat ini bisa menunjukkan bukti kepemilikan di atas ini. Pihak perusahaan juga harusnya status quo. Sama-sama ya. Harusnya. Belum ada. Ya justru itu sekarang yang harusnya menyatakan status quo siapa? Aparat. Kenapa tidak? Kenapa tidak ditetapkan? Sampai dengan ada keputusan. Nah, akhirnya bapak-bapak dengan masyarakat yang harus beradu terus. Kita nggak pernah beradu di sini. Di lapangan. Nggak usah. Oke? Persoalan ditambangnya lahan kelompok tani Prambah hingga saat ini terus bergulir. Kini kelompok tani Prambah telah mengkuasakan persoalannya kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Masih Ada atau YLBHI kita. Setelah menerima kuasa dari warga tersebut, YLBHI kita kemudian melakukan action dengan melakukan pengecekan ke lapangan atau ke lokasi objek sengketa lahan warga yang sudah ditambang. Lalu seperti apa hasil dari pengecekan lokasi yang dilakukan oleh YLBHI? Dan setelah menemukan fakta-fakta di lapangan, langkah apa yang akan diambil YLBHI dalam rangka memperjuangkan apa yang menjadi hak daripada warga yang bernaung dalam kelompok tani Prambah. Saudara, saksikan liputannya. Dalam rangka apa ini Pak, YLBHI kita berkunjung ke tambang brokol Setprapetan? Perlu kami jelaskan kehadiran kami di sini yang didampingi oleh masyarakat selaku pemberi kuasa kepada kami. Ya, beberapa hari lalu datang warga masyarakat yang mempunyai hak atas tanah di lokasi RT 2 Bedungun telah digarap oleh brokol. Artinya tanah tersebut digusur oleh brokol. Atas pemberitaan tersebut kami mencoba untuk cek lokasi pada hari ini apa yang disampaikan warga tersebut betul terjadi atau tidak. Nah, pada hari ini kami bersama dengan warga yang telah datang ke kantor kami untuk konsultasi, dan hari ini juga kami menyaksikan bahwa di lokasi yang ditunjukkan oleh warga sesuai alas hak yang ada, surat-surat yang ada, terutama di sini ada Pak Ramli, ya,
selaku sesepuh dari kelompok tani yang ada di sini menunjukkan bahwa batas-batas lokasi tanah yang ada sesuai dengan hak yang ada, sesuai dengan surat yang ada, terbukti sudah dilakukan penggusuran. Artinya lahan tersebut sudah dikerjakan oleh PT Brokol. Kenapa saya bilang PT Brokol? Bukti di sini satu ada dijaga oleh security dari PT Brokol. Yang kedua ada papan site yang menunjukkan bahwa areal PT Brokol. Untuk itu kami memastikan bahwa saat ini saya memastikan lokasi tanah hak atas milik yang dikuasai oleh masyarakat telah dikerjakan oleh PT Brokol. Nah, artinya sudah pasti ya? Sudah pasti. Dalam pengamatan kita sebagai kuasa hukumnya warga ya? Sudah pasti. Kalau memang sudah pasti seperti itu, apakah langkah yang dilakukan Brokol ini secara hukum memang sudah melanggar hukum? Betul sekali, apa yang telah dilakukan oleh pihak PT Brokol telah melanggar hukum yang ada, yaitu tindak pidana penyerobotan tanah, mengerjakan tanah tanpa seizin pemiliknya untuk kepentingan perusahaan sendiri untuk mencari keuntungan sendiri. Selain itu, atas tindakan tersebut perusahaan telah merugikan masyarakat berupa tanaman tumbuh, tanaman buah-buahan, tanaman karet dan akasia yang telah ditanam masyarakat sejak dulu telah rusak, artinya tidak bisa dimanfaatkan lagi. Yang kedua adalah masalah bangunan, dari salah satu warga yang konsultasi ke kantor kami menginformasikan bahwa ada salah satu pondok yang juga sudah dirusak, dirusak untuk kepentingan perusahaan ini. Yang ketiga, di sini terbukti ada satu pos yang dipakai untuk pos pengamanan yang didirikan oleh perusahaan. Artinya, Brokol mendirikan bangunan tersebut untuk kepentingan pengamanan juga tidak pernah seizin dengan warga yang memiliki tanah tersebut. Itulah pelanggaran-pelanggaran yang ada. Jadi langkah hukum kita setelah melihat di lapangan bahwa tadi dikatakan Brokol sudah melakukan tindakan penyerobotan lahan tanpa seizin yang berhak, langkah hukum yang akan dilakukan apa ini? Melihat fakta di lapangan bahwa itu terjadi, kami tindak lanjuti untuk nyusun materi laporan karena sudah dikuasakan kepada kami, ke yayasan kami, lembaga hukum kami. Artinya kami yang akan mengadukan kepada aparat yang berwenang, dalam hari ini adalah pihak kepolisian, sebagai pengaduan dari warga masyarakat yang akan kami laporkan. Nah, ini menarik kalau mau ditanganin kan. Sepengetahuan kami, warga masyarakat juga pernah melaporkan ini ke Polres Bro, bahkan sudah dilakukan penyelidikan. Dan YLBHI tadi juga di lapangan sempat menyinggung hal itu gitu. Sekarang mau dilakukan lagi pelaporan atau melakukan pelaporan ulang atau melanjutkan laporan yang ada? Sesuai dengan amanat dari pemberi kuasa, kami akan membuat laporan tersendiri. Artinya kami tidak akan pernah mencampuri apa yang pernah dilakukan. Sesuai dengan batasan-batasan kewenangan kami. Nah, ini kan menarik juga kita lihat. Sepengetahuan saya, logika saya ya, itu sebuah perusahaan ketika mau melakukan penambangan atau mau merusak lahan warga, tentu dia harusnya sudah menyelesaikan kewajibannya dengan melakukan pembebasan lahan di lahan tersebut. Nah, apakah di sini lahan warga yang dikuasakan kepada kalian YLBHI kita ini, apakah sudah diganti atau belum? Kalau lahan yang dipermasalahkan oleh warga yang dikuasakan kepada kami, informasi dari warga belum pernah ada penggantian. Belum pernah ada penggantian apapun. Makanya warga mengklaim bahwa itu adalah hak mereka. Oke, baiklah. Pak Taufik selaku mantan kasih pemerintahan Lurah Bedungun menyatakan belum pernah lagi menerbitkan surat apapun selain surat mereka kelompok tani Perambah ini, anggota kelompok tani. Apakah Bapak selaku RT pernah enggak mengeluarkan surat yang ada? Nggak ada. Itu? Nggak ada Ke pihak lain? Nggak ada pihak lain. Nggak ada? Satu-satunya kepada mereka? Nggak ada. Selain kelompoknya Pak Sudian.
Itu aja yang keluar. Yang satu-satunya surat itu aja, selebihnya enggak ada. Dan yang keluar. Oke. Kemudian yang kedua, Pak, yang kami tanyakan, berdasarkan wawancara kami terdahulu dengan anggota kelompok tani, tahun 2017 dikatakan pernah ada pengecekan lokasi yang dihadiri Pian selaku ketua RT, kemudian Lurah, Pak Camat, itu Brokol. Dan saat itu Brokol menyatakan memang mengakui belum pernah ada melakukan pembebasan lahan di lahan tersebut. Bapak dengarkah itu? Dengar. Memang betul? Ya. Betul, memang belum dibebaskan? Bebaskan. Memang ya? Oke lah kalau begitu Pak. Baik, makasih banyak Pak lah. Beraunews.com, media online. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Beraunews.com.